warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi 9 tentang managing files. Oke, langsung saja kita ke materinya. Di materi kali ini yaitu managing files, saya akan menjelaskan 4 sub materi. Yang pertama ada struktur directory pada Linux. Yang kedua, perintah dasar pada Linux. Ketiga, absolute path versus relative path. Dan yang keempat, spesial karakter. Oke, yang pertama yaitu struktur directory pada Linux. Jadi di sini ada gambaran dari struktur directory yang ada di Linux. Tidak banyak yang saya akan jelaskan pada materi kali ini. Saya akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama yaitu adalah directory root. Directory root. Jadi directory root adalah tempat dari segala directory yang ada pada Linux. Yang kedua adalah directory home. Directory home adalah tempat untuk menyimpan berbagai data, file atau informasi yang diberikan oleh user. Jadi misalkan kita mendownload sebuah video. Nah, video tersebut nanti akan tersimpan pada directory home. Yang ketiga adalah directory etc. Directory etc bertugas untuk menyimpan konfigurasi yang kita lakukan di Linux. Lalu yang terakhir ada directory usr, yaitu directory yang bertugas untuk menyimpan program-program yang telah kita lakukan di Linux. Selanjutnya ada perintah dasar. Perintah dasar pada Linux yang pertama ada cd, yang berfungsi untuk mengganti directory. Jadi misal, nah di sini kan kita sedang ada pada directory root. Pertama kita lihat dulu di directory root ada apa saja. Nah misalkan di sini ada directory home. Kita ingin pindah ke directory home, maka ketikkan perintahnya cd home. Dan kita sudah pindah ke directory home. Misalkan kita ingin kembali ke atas yaitu ke directory root, maka cd /enter. Dan kita sudah kembali ke directory root. Selanjutnya ada perintah pwd untuk melihat directory saat ini. Nah, di sini kan kita ada di directory root. Misalkan kita ketik pwd. Nah, di sini ditampilkan slash yang menandakan kita sedang berada pada directory root. Misalkan cd home. Lalu kita ketik pwd. Di sini akan ditampilkan /home yang menandakan kita berada pada directory home. Selanjutnya ada perintah ls, yaitu perintah yang berfungsi untuk menampilkan isi. Jadi misalkan yang pertama kita cd /, nah ls itu berfungsi untuk menampilkan isi apa saja yang ada pada directory saat ini atau directory tersebut. Misalkan kita ketik ls pada directory root, maka nanti akan ditampilkan ada isi apa saja yang ada pada directory root. Nah, di sini ada banyak sekali directory lain yang disimpan pada directory root. Ada directory bin, ada etc, ada home, ada boot, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada perintah touch, yaitu perintah untuk membuat file. Contohnya misal kita pindah dulu ke cd home. Nah, cara membuat filenya yaitu dengan touch, misalkan test.txt. Lalu kita lihat ls. Nah, di sini sudah ada file test.txt. Oke, selanjutnya yaitu ada perintah mkdir, yaitu perintah untuk membuat directory. Jadi caranya pertama mkdir, lalu kita ketikkan nama directory barunya, misalkan bayan 2,
sini sudah ada directory baru yaitu bayan 2. Oke, yang selanjutnya itu ada cp, perintah untuk menyalin. Nah, misalkan di sini kan kita memiliki file test.txt.2. Kita ingin menyalin file ini ke directory bayan. Perintahnya cp, file yang ingin kita salin test.txt, lalu directory yang kita tuju bayan. Enter. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah ada file test.txt. Selanjutnya yaitu ada mv, perintah untuk memindahkan dan mengganti nama. Nah, misalkan kita ingin memindahkan file test.txt dari home ke directory bayan 2. Caranya mv test.txt, lalu directory yang ingin kita tuju bayan 2. Enter. Kita pertama lihat dulu. Nah, di sini di directory home file test.txt-nya sudah tidak ada. Mari kita lihat di directory bayan 2. Nah, filenya pindah ke sini, test.txt. Oke, selanjutnya cara mengganti nama dengan menggunakan perintah mv, yaitu mv nama filenya test.txt, kita ganti menjadi test2.txt. Enter. ls. Nah, di sini nama filenya sudah berubah menjadi test2.txt. Oke, selanjutnya yaitu ada perintah rm, yaitu perintah untuk menghapus. Cara penggunaannya, misal kita ingin menghapus file test2.txt. Caranya rm test2.txt. Enter. Kita lihat sudah tidak ada. Nah, untuk menghapus file dan directory itu caranya berbeda. Kalau file kan langsung aja rm, file yang dihapus. Nah, kalau directory beda lagi caranya. Misal kita ingin menghapus directory bayan 2, maka caranya yaitu rm tambahkan dir, lalu nama directory yang ingin dihapus. Nah, sudah tidak ada. Oke, ke materi selanjutnya, absolute path dan relative path. Absolute path atau jalur absolut adalah alamat lengkap dari suatu berkas atau directory yang dimulai dari directory root ditandai dengan slash hingga lokasi tujuannya. Jalur ini bersifat definitif, artinya selalu merujuk pada lokasi yang sama tanpa memandang directory kerja saat ini, sehingga memudahkan pengguna untuk menemukan berkas atau directory secara tepat. Yang kedua yaitu relative path, adalah cara untuk menentukan lokasi file atau directory berdasarkan directory kerja saat ini, bukan dari directory root. Ini berbeda dengan absolute path yang selalu dimulai dari directory root. Relative path lebih ringkas dan berguna untuk merujuk ke file dalam konteks lokal atau untuk penulisan script, sering menggunakan notasi khusus seperti directory saat ini dan directory induk. Contoh penggunaannya yaitu misalkan di sini posisi kita sedang berada di root dan kita ingin menuju ke directory bayan. Nah, di sini kan tidak bisa karena directory bayan itu berada di bawah directory home. Jadi yang harus kita lakukan adalah dengan menggunakan absolute path, yaitu cd/home/bayan. Nah, bisa. Lalu bagaimana dengan relative path? Bedanya dengan relative path, jadi misalkan cd/, nah kita ingin ke directory bayan, berarti caranya cd home dulu. Nah, setelah itu baru cd bayan. Jadi kesimpulannya, kalau directory maksudnya kalau absolute path itu
langsung berarti dari CD langsung ke slash home lalu langsung ke slash bayan. Nah kalau relative path itu satu persatu, berarti CD home lalu CD bayan. Oke, selanjutnya ada special karakter. Spesial karakter atau karakter khusus ada simbol selain huruf dan angka yang memiliki makna atau fungsi khusus di dalam sistem operasi dan shell. Contohnya adalah di sini ada tanda bendera atau tilde berfungsi sebagai singkatan untuk directory home pengguna yang sedang aktif. Nah, jadi misalkan kita cd terus tilde, nanti kita akan berpindah ke directory yang sedang aktif. Nah, berarti di sini kita pindah ke directory root karena directory root adalah directory yang sedang aktif. Lalu selanjutnya ada titik digunakan untuk merujuk pada directory saat ini. Jadi misalkan kita cd lalu titik. Nah di sini nanti kita tidak akan pindah kemana-mana. Ada titik artinya merujuk pada directory saat ini. Oke, nah lihat kita tidak berpindah directory sama sekali. Misalkan cd slash home. Kalau kita cd titik, nah kita tidak berpindah kemana-mana. Ibaratkan kayak jalan di tempat. Oke, selanjutnya ada titik 2 berfungsi untuk mereferensikan directory induk kalian atau dengan kata lain satu tingkat atas. Nah kalau yang titik 1 kan itu merujuk pada directory saat ini. Kalau titik 2 itu merujuk ke directory yang ada di atas directory saat ini. Oke, misal cd titik-titik. Nah di atas directory home kan ada directory root, berarti harusnya kita pindah ke directory root. Nah, atau misalkan kembali cd home lalu ls titik 2. Nah di sini ls ini tidak akan menampilkan isi yang ada di dalam home, melainkan menampilkan isi yang ada di dalam root. Nah seperti ini. Oke, mungkin segitu saja materi dari saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.